Ini boleh diminum. Tenang dulu. Tenang. Dari tadi Pak dia begini Pak. Ini Syahrini tuh masyarakat awam mewakili masyarakat Jakarta ya, Nana. Gue datang ini bukan datang. Tapi bukan. Efek yang ke masyarakat kecil kan seperti ada yang miskin makin miskin, yang miskin semakin tersingkir nih Pak Ahok di Jakarta. Kenapa dong Pak Ahok begitu? Maka itu teorinya itu salah. Sebetulnya sederhana soal PBB itu. Kenapa tinggi sekali loh lonjakannya? Ini namanya keadilan itu. Itu keadilan itu bagaimana kalau dia kasih 3 kursi, 1 lebih tinggi, gimana yang kursi tinggi kita lepasin, kasih yang pendek tambah 2. Bagaimana nasib rakyat kecil Pak? Rakyat kecil tidak butuh subsidi pajak. Rakyat kecil itu butuh subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi tempat usaha, dan subsidi transportasi. Ini jauh lebih penting daripada subsidi untuk PBB. Kalau kita tidak naikkan keadilan sosial, berarti orang kaya kalau enak dong. Nah gimana bisa kalau orang kaya miskin? Supaya Pak di teori ada nggak keluhan yang mau dijawab langsung oleh gubernur yang ada di samping Anda? Kalau aku sih paling jelas satu sih, aku pengen punya transportasi publik, terutama bis kota ya, yang kita naiknya aman, kita naiknya tenang, tepat jadwal dan halte diperuntukkan dengan rute-rute yang jelas. Kalau buat aku pengennya itu aja. Setuju. Kalau itu kali ini aku setuju. Iya, makasih. Kita pikir 2016 bisa. Kalau kita jalan di luar negeri enak deh Pak Ahok aman. Di sini jalan takut. Makanya luar negeri dulu kan. Habis di Jakarta Pak Ahok tidak mengeluarkan saya. Jalan sudah aku takut malam-malam. Terus ada tetangga aku. Gimana takut bawa mobil mewah? Jangan contoh aku. Takut ya. Kalau kita nggak takut, akhirnya dapat temen dia. Bisa dijawab? Ya kita tahun ini kita udah membentuk PT Transportasi Jakarta. Nah kita hire yang profesional. Kita harapkan tahun ini sama tahun depan bus kita bisa penuh, bisa tiap 10 menit ada bus. Nah kalau sekarang koridor 1 udah sangat baik. Cuma saya nggak puas, koridor 1 kan agak elit. Lalu tahun ini saya mau beli yang Scania, jadi bus nomor 1 di dunia, yang suspensinya pun independen. Nah, kalau kita bicara Pak Ahok, ini pertanyaan penutup, tapi kita harus tunjukkan nih pemirsa, karena kalau kita bicara trendsetter, para pencuri perhatian, Pak Ahok itu kerap mencuri perhatian lewat YouTube. Kita lihat beberapa YouTube Pak Ahok yang mencuri perhatian publik berikut ini. Beberapa yang secara reguler, rapat-rapat anggaran memang Anda buka ke publik lewat YouTube. Ada yang marah-marah, kita nggak tunjukin yang marah-marah karena udah sering dilihat. Tapi itu beberapa hal rapat-rapat yang selalu Anda buka. Dan itu kemudian juga banyak diikuti. Minimal ada beberapa pejabat di daerah yang mulai melakukan hal yang sama. Membuka transparansi kegiatan rapat-rapat yang selama ini tertutup oleh publik. Anda merasa memang itu sesuatu hal yang wajar untuk diikuti dan memang bagus? Saya kira kan kita kan terima gaji dari rakyat kan. Rakyat ingin tahu dong proses kita seperti apa. Terus yang kedua, ini banyak pemain politik. Kalau kita nggak dimuat secara penuh, dia keluar di online bisa kasih berita yang beda. Jadi orang lihat itu secara menyeluruh, orang ngerti kenapa saya harus begitu marah atau begitu tegas. Kan nggak lucu kan, misalnya contoh. Masa sewa mobil di DKI habis 461 miliar 1 tahun? Sewa mobil apa? Itu pasti malsuin kwitansi. Ya kan? Kayak buang sampah, buat timbang bayar 4 miliar. Kenapa nggak beli timbangan sendiri? Kan bendeng aja kan? Itu tuh lucu aja gitu. Nah kita udah paksanya begitu. Terus honorarium di luar kegiatan di luar gaji, kegiatan 2,3 triliun. Mana ada sih honorarium begitu gede? Nah ini semua saya potong. Untuk pengawasan teknis 1,3% juga saya potong. Nah tentu boleh nggak? Senang. Saya naikin gajinya. Mau berapa? 75? Kepala dinas? Nggak apa-apa. Kalau yang nyolong mah nggak mau. Udah sekali nyolong 3 miliar, apa artinya 75 juta. Nah makanya ini kita paksa. Saya paksa mereka laporin hartanya. Sampai eselon 4. Saya kerjasama dengan KPK, dengan LHKPN, masuk ICW. Kita amatin nih gaya hidupnya gimana. Perhatian di
dunia hiburan, di dunia kreatif, dan di dunia politik, pejabat publik, mereka-mereka yang mencuri perhatian. Ada saran tidak Mbak Amel, konsultan branding, apa yang harus mereka lakukan untuk tetap menjadi yang terdepan, tetap menjadi trendsetter? Mungkin untuk berikutnya, untuk selanjutnya itu perlu dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu yang jarang dilakukan, artinya evaluasi personal brand. Karena personal brand itu adalah komposisi dari positif dan negatif. Pada saat kita itu adalah satu paket, jadi kita tuh selalu satu paket, ada positif, ada negatifnya. Bagaimana kita meminimalkan negatif dan memaksimalkan positif. Tapi tanpa adanya brand audit yang dilakukan secara thorough, Konkretnya Mbak Amel, untuk Syahrini sebaiknya ngapain? kalau Syahrini menurut saya dia perlu lagi melakukan evaluasi karena tidak semua Tetap boleh Instagram posting foto-foto, tetap jalan terus? tetap, tapi Jalan tidak terus. semuanya itu bagus. Jadi evaluasinya apa? Jadi ke depan itu tidak trial and error lagi. Saya kira demikian juga dengan Raditya Dika. Saya kira evaluasi bukan hanya what's the next thing, tapi yang kemarin apa yang kurang. Itu yang saya kira pada umumnya personal branding nggak sama dengan Pak Ahok. Kalau untuk Pak Ahok, mohon maaf Pak Ahok, karena saya juga melihat banyak sekali komentar-komentar yang kurang menyenangkan. Jadi saya kira itu yang barangkali untuk feedback. Saya kira untuk menjadi cemerlang Pak, meminimalkan Jadi maksudnya komentar-komentar jangan negatif. keseringan marah-marah, maksudnya gitu? Satu itu, kedua juga ada hal-hal yang sifatnya mungkin satu hal adalah ini Pak, caranya. Jadi banyak orang mengatakan Bapak mungkin maksudnya baik, tapi cara berkomunikasinya mungkin harus sedikit diperbaiki. Itu aja. Sekolah dulu. Masih sekolah dulu. Tapi udah sekolah kok. Udah sekolah. Sampai guru ini nggak berani ngaku gue murid dia. Tapi yang jelas kalau untuk pejabat publik, pembuktiannya nanti pada pemilu berikutnya. Iya. Jadi kita tunggu, dan untuk yang lain-lain kita juga tunggu langkah-langkah dan juga karya-karya berikutnya dari Syahrini, dari Raditya Dika, dan juga dari Pak Ahok, pembuktiannya seperti apa. Tadi di awal kita sudah selfie, kurang lebih 30 menit yang lalu. Iya. Sudah boleh kita lihat nggak berapa banyak? Kalau kami bikin jawaban namanya apa ya? Beauty and the Beast. The Powerpuff Girls, The Meringis, Kabestan. Ulala Bum Bum. Wow, Princess Syahrini.